Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok KKNDR atau kelompok KKN dari rumah dari kelompok KKN 82 yang akan melanjutkan pembahasan kita tentang perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini kami akan membahas tentang bagaimana cara memanage keuangan, kemudian melihat risiko, melihat peluang yang mungkin terjadi dalam keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanage keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, saya membagi 3 strategi untuk memanage keuangan keluarga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk yang pertama, saya sebutkan itu sebagai post living. Post living itu untuk keuangan untuk bertahan hidup. Jadi post living itu uang yang memang khusus untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya uang makan, uang beras, uang lauk, uang listrik. Itu bisa dikatakan dengan post living. Dan yang kedua itu bisa saya katakan dengan post saving. Jadi post saving ini khusus digunakan ketika keadaan benar-benar darurat dan tidak digunakan untuk keadaan-keadaan lain. Jadi memang benar-benar disimpan untuk keadaan darurat. Dan yang ketiga yaitu post playing. Post playing itu bisa dikatakan dengan hiburan atau refreshing atau bermain bersama keluarga atau kemana, ke wisata. Jadi saya membaginya itu post playing atau hiburan. Dari ketiga post tersebut, menurut saya yang paling penting diperhatikan adalah post living. Post living itu sebisa mungkin kita tekan pengeluaran keuangan 50% atau 70% dari pengeluaran. Contohnya misalnya anak kita ngekos, uang kosnya bayar full, tapi karena pandemi COVID-19 ini jadi kita bisa menguranginya menjadi 50% atau 70% kita tekan, karena kan di rumah atau balik ke rumah masing-masing, jadi kita bisa melakukan pemotongan, ditekan karena keadaan memang sangat darurat. Lalu bagaimana peluang kita dalam mengelola hal yang ada di sekitar kita untuk berbuah menjadi sebuah penghasilan? Kita bisa membuka usaha kecil-kecilan dan memanfaatkan teknologi yang ada dari rumah, seperti menjadi distributor atau reseller alat kesehatan seperti antiseptik hand sanitizer, APD, termometer infrared, sarung tangan, dan juga masker. Atau juga bisa menjual alat-alat penunjang kesehatan seperti vitamin atau masker kain, dan bisa juga obat-obatan tradisional atau jamu buatan sendiri, dan juga yogurt dan sebagainya. Produk-produk ini bisa kita jual dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa kekurangan dari penjualan obat atau menjadi reseller obat. Yang pertama yaitu modal. Tidak semua reseller obat hanya membutuhkan modal yang sedikit. Ada beberapa reseller yang membutuhkan modal lebih banyak karena tidak semua obat harganya terjangkau. Yang kedua yaitu perizinan. Kita kalau ingin menjadi reseller obat juga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau kalian membayangkan kita bisa menjadi reseller obat sendiri, kita tidak bisa. Kita perlu tim yang bisa memasarkan obat-obatan tersebut. Tapi jangan khawatir, ada beberapa solusi lain dalam menjual produk-produk penunjang kesehatan. Misalnya, kita menjual masker kain yang kita buat sendiri, lalu kita jual belikan sendiri. Lalu kita menjual jamu buatan sendiri yang pasti dengan komposisi dan takaran yang baik, sehingga bisa membantu orang lain juga. Baiklah, berbicara tentang peluang selanjutnya. Peluang selanjutnya kami di sini akan memberikan saran peluang yang mungkin cukup mudah, yaitu tentang kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya, masyarakat ini menginginkan hal yang instan. Hal instan yang menjadi kebutuhan adalah lauk pauk. Bisa dilihat dari banyaknya orang yang terkadang juga males untuk masak sendiri, untuk berkreasi sendiri. Jangan kita bisa mengembangkan mungkin kebiasaan kita atau bakat kita suka masak menjadi sebuah peluang. Caranya dengan memasak masakan lauk pauk yang sedap dengan cita rasa Nusantara, dan juga tentunya dengan disajikan yang baik, yang bagus, yang menarik perhatian. Peluang yang selanjutnya adalah masih tentang makanan. Kita bisa membuat pempek. Terkadang makanan itu menjadi nikmat ketika ada sandingannya.
kremes lah. Kita bisa kolaborasikan rempeyek ini bukan hanya dengan teri atau kacang saja. Kita bisa memberikan seperti kacang hijau dengan ciri khas renyah yang pas. Peluang selanjutnya masih juga tentang makanan, yaitu tentang kue atau puding atau roti. Kita selama pandemi kemarin, selama di lockdown di rumah masing-masing, pastinya banyak nih berkreasi tentang masakan-masakan. Karena kita tidak dibolehkan untuk beli keluar, akhirnya kita membeli barang-barang mentah. Nah, ini adalah sebuah potensi juga yang bisa kita kembangkan sebagai usaha kita. Penasaran? Kira-kira resikonya bagaimana? Akan dijelaskan oleh sahabat saya. Peluang yang telah disebutkan barusan pasti kita semua bisa melakukannya kan? Tapi kita juga harus bisa melihat resiko yang mungkin terjadi pada usaha kita. Resiko dalam berbisnis adalah yang pertama, kerugian berupa uang. Kedua, pengeluaran dan pendapatan sangat berbanding terbalik. Ketiga, minimnya pembelian produk makanan kita dan alhasil makanan tidak dapat didistribusikan dan tidak layak untuk dijual. Keempat, persaingan bisnis yang sangat ketat. Kelima, kondisi pasar yang tidak stabil dari harga bahan baku yang mungkin sewaktu-waktu bisa berubah. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, jika kita memiliki usaha menjual lauk pauk, bumbu-bumbu yang dihasilkan harus memiliki cita rasa yang berbeda dari yang lain. Kedua, jika kita memiliki usaha dalam menjual rempeyek, kita bisa menghadirkan rempeyek kekinian dengan mengganti isi kacang tanah dengan isi lainnya. Semakin unik dan berkualitas, maka produk kita tidak akan kalah saing dengan produsen rempeyek lainnya. Tiga, jika kita memiliki usaha di bidang kue, kita harus bisa memberikan kualitas komposisi yang terbaik bagi konsumen. Jangan lupa dalam soal pengemasan ya, kemasan juga berperan penting dalam produk kita, agar dapat membentuk kesan yang terbaik bagi konsumen. Keempat, jika kita mau bekerja keras dan berusaha, maka usaha kita juga akan berjalan dengan lancar. Tetap fokus dan ikhlas dalam menjalankan usaha. Oke, kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi, dalam memanage uang kita dapat mengetahui berapa anggaran yang kita keluarkan. Dengan begitu, dompet kita bisa lebih aman. Terakhir, kita juga harus cermat dalam melihat peluang dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Cukup sekian video dari kami. Minggu depan kami akan menjelaskan eksekusi di video selanjutnya. Terima kasih.